beautiful souls, balik lagi sama Spero Roro di sini. Dan sekarang Roro dipick ke card reading lagi dengan judul gimana atau apa yang akan dia lakukan beberapa hari dari sekarang. Jadi maksimal seminggu ini apa yang akan dia lakukan. Nanti kita akan cek teman-teman. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan kartu ya. Ini aku beda sekarang menampilkan muka aku. Jadi kalau kamu diceramahin sama aku, kayak bener-bener diceramahin karena kalian lihat muka aku. Oke, seperti biasa ada 3 pilihan kartu. Pilihan pertama adalah sweet berwarna biru. Ini adalah candy berwarna biru. Maaf kalau belum preparationnya well banget, tapi mudah-mudahan tetap bikin kalian happy. Pile nomor 2 dengan lambang si cookies berwarna coklat. Nih. Dengan yang ketiga lambangnya adalah eternal love ya, seperti journey ya. Lambang eternal itu berwarna emas coklat gitu. Silakan dipilih pakai intuisi, bukan hanya dari lambangnya saja, tapi aku pengen kalian menjadi orang lebih intuitif. Gimana caranya? Silakan banyak relax teman-teman, kalau bisa tutup mata, dan kalau bisa kalian juga udah ngobrol sama Tuhan, ngobrol sama Holy Spirit kalian, tanya kira-kira apa yang terbaik dan kira-kira mana yang memang benar-benar memanggil kalian banget. Oke? Silakan di pause kalau memang kalian butuh waktu juga untuk melihat. Oke? Kalau mau yang personal reading, kalau mau beli buku paket tarot itu silakan lihat di description box, itu udah selalu aku taruh di situ, ada apa-apa aja. Oke? Aku nggak tahu ini bakal kepotong atau enggak muka aku, karena jujur ini kameranya agak jauh, aku nggak terlalu kelihatan, tapi mudah-mudahan ini proper semuanya kelihatannya. Oke? Aku akan memulai dari yang sweet, ini nomor 1 menurut aku, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Oke, beautiful souls, gitu aja dari aku. Kita akan mulai dari nomor 1. Gak ada paus-pausan, aku belum ngerti soalnya. Oke teman-teman, kita akan ngelihat kira-kira apa ya, kira-kira dia akan kayak gimana sih sama kamu gitu ya. Dia akan kayak gimana sama kamu, perjuangannya, atau dia bakalan doing nothing kayak gimana. Untuk si jomblo bisa, tapi biasanya ini untuk orang yang kamu udah kenal. Jadi mau jomblo mau apa, pastiin kamu udah kenal sama orangnya, kamu udah tahu siapa yang kamu mau omongin gitu ya. Ini kalau istilahnya kayak nggak ada gebetan juga kayak aku ya, ini nggak bisa. Ini hanya untuk orang-orang yang emang udah tahu mau ngomongin siapa. Oke, Dr. Yesus. Gitu ya cara mainnya ya, yang ini ya. Pile number 1. Ini aku sesekali aja kayak gini, jujur agak ribet. Silakan fokusin ke orang yang kamu omongin ini teman-teman. Aku akan mengambil energi dari sekarang. Pile number 1, aku akan melihat ya 1, 2, dan 3. Dengan bottom of decknya The Hermit. Selihat aku sih, kalau misalkan gampangnya aku ngerasa dia nggak bakalan ngapa-ngapain. Dia lebih banyak berkontemplasi dan berintrospeksi diri tentang hubungan kalian ya. Yes, di belakangnya juga ada journey. Jadi aku ngeliatnya memang kayak dia bakalan kayak mikir dulu apa yang terbaik nanti nextnya yang dia akan lakukan ke kamu. Apakah memang kamu adalah satu-satunya orang yang memang tepat buat journey-nya dia untuk long last di hidupnya dia, atau kayak gimana ya. Tapi banyak kan memang dia lagi banyak ngobrol sama dirinya sendiri, dan lagi banyak banget ngobrol sama ya sang pencipta gitu loh. Ini harus kayak gimana, berkontemplasi, retreat, something like that, yang aku lihat seperti itu. Oke, yes, karena menurut dia itu hubungannya juga unstable di sini. Wow, aku ngeliatnya ini diantara kalian banyak yang gebetan, banyak yang kayak ini kayaknya ya gebetan, terus mungkin mantan, udah separation, atau complicated story. Complicated story itu bisa open relationship, bisa kayak PTM, FWB-an doang. Soalnya aku ngeliatnya di sini kurang-kurang bagus tuh bianas. Ini kayak menurut dia ini hubungan yang kayak stagnation banget. Ini ada si Nine of Swords. Jadi aku ngeliatnya memang kayak dia di sini ngerasa kayak hubungan ini udah bikin dia itu udah sulit tidur. Terus habis itu hubungan ini juga udah bikin dia itu overthinking. Dia udah kayak bad dreams banget, karena dia ngerasa juga memang circle-nya kurang bagus. Dia tied up banget ya di hubungan ini. Terus habis itu dia ngerasa unstable banget, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan, karena menurut dia kayak posisinya kayak mungkin di satu sisi dia sayang sama kamu, di satu sisi mungkin dia nggak bisa ninggalin kamu, tapi di sisi yang lain dia ngerasa memang hubungan ini udah nggak bagus, dan secara logikanya dia itu udah nggak bagus banget, dan dia udah nggak bisa fokus ke kamu. Entah kalau memang yang udah punya pasangan ya, memang bener-bener sebenarnya nggak kok kak, hubungan kita baik-baik aja, nggak ada third party relationship, nggak ada orang ketiga. Aku nggak tahu memang karena dia itu banyak banget yang dipikirin. Aku nggak tahu seperti itu. Tapi banyak banget, sorry to say, banyak juga yang mikirin tentang apakah kita udahan aja. Karena di sini memang dia overthinking banget. Tuh Diana itu yang aku lihat. Dan kalau masalah
tentang hidupnya. Aku ngeliatnya memang posisinya kayak dia ngerasa hubungan ini bikin dia nggak ngerti harus ngapain, nggak ngerti dalam arti kayak, kok gue makin lama sama lu ya, paling nomor satu, makin lama mikirin lo, makin lama gue berpikir tentang hubungan ini, kok makin kayak unstable hidup gue. Entah karena memang kayak di sini dia lagi pusing masalah keuangan, karena di sini juga Pentacles ngomongin keuangan ya, ini nggak bisa dibohongin, mungkin dia juga lagi punya masalah keuangan atau apa. Intinya adalah dia ngerasa kayak hubungan kalian tuh lagi bittersweet sih, to be honest, dan dia lagi nge-review apa yang harus terbaik buat dirinya dia. Tapi balik lagi, ini adalah general reading, banyak banget skenarionya, banyak juga yang memang lagi punya masalah aja dianya, jadinya dia nggak fokus ke kamu, jadinya dia tuh kayak apa ya, istilahnya tuh kayak nggak bisa mesra-mesraan ke kamu atau kayak gimana. Tapi untuk yang separation atau segala macem, walaupun dia masih suka inget kamu, tapi aku ngeliatnya dia berusaha untuk bisa tahu apa yang terbaik sih, karena menurut dia ini hubungan udah bikin dia overthinking banget. So nanti kita lihat dia bakalan kayak gimana ke kamu. Kalau aku ngeliatnya sih dia nggak bakal ngapa-ngapain dulu ke kamu, dia bakal berkontemplasi. Mungkin setelah berkontemplasi ini seminggu atau 2 minggu energinya berubah, jadi mungkin aku ini akan bikin energi maksudnya konten mingguan, tapi cuma kayak sebulan sekali atau maksimal 2 minggu sekali, nggak mungkin seminggu sekali. Kita lihat perubahan energinya 2 minggu sekali atau sebulan sekali tuh kayak gimana sih. Kalau sekarang aku ngeliat file nomor satu, orang yang kamu mau omongin ini dia nggak bakal ngapa-ngapain ke kamu, karena yang tadi aku bilang ada beberapa masalah yang bikin dia tuh ngerasa unstable. Entah di kerjaannya terus yang bikin kayak hubungan kalian unstable jadinya, karena dia banyak banget pikiran. Di sini Seven of Cups ngomongin banyak pikiran ya, overthinking, jadinya mungkin dia lembur, jadinya unstable moodnya, terus banyak yang dipikirin, jadinya nggak bisa tidur dan ya nggak punya energi buat ketemu sama kamu, bisa jadi seperti itu. Tuhan Yesus. Pile number 1, attachment. Yes, attachment teman-teman, ini hampir sama kayak si Nine of Swords, keikat tangannya. Aku ngeliatnya memang dia tuh kayak punya masalahnya tuh bukan masalah yang gimana, tapi aku ngeliatnya memang kayak dia tuh ngerasa hubungan ini dan hidupnya dia lagi berkabut. Entah kenapa aku ngeliatnya hidupnya dia lagi berkabut, entah memang hubungan sama kamu atau dia ngerasa ya gue nggak mau maju ke lu ya karena gue lagi berkabut nih, lagi bingung gue harus ngapain gitu loh, something like that. Yang aku lihat tuh seperti itu. Woman holding a heart, kalau memang ini yang separation, yang memang mantan atau mantan atau yang udah pernah pisah, ini aku ngeliatnya memang kayak dia masih mikirin kamu, tapi dia juga nggak mau asal untuk deketin kamu lagi atau CLBK lagi, karena dia lagi kontemplasi apakah memang kamu yang terbaik buat dia, apakah benar-benar kamu itu layak untuk diperjuangkan kembali. Tapi kalau misalkan ngomongin yang udah punya pasangan, ini satu persatu ya aku omongin ya. Kalau yang udah punya pasangan, aku ngelihatnya bukan masalah dia punya another choice atau kayak gimana, tapi aku ngelihatnya memang kayak hatinya itu lagi nggak bisa diganggu gugat. Ada beberapa hal ya, seperti biasa yang aku bilang tadi di sini Seven of Cups, ada beberapa hal yang bikin dia tuh nggak bisa concern ke kamu. Aku nggak mau langsung ngejudge dia memang punya another woman atau another man, dia punya pelakor ya, maksudnya orang ketiga. No, aku nggak mau bilang seperti itu karena terlalu jauh, ini general reading, aku nggak mau kayak langsung menuduh orang seperti itu. Tapi ya yang aku lihat memang ada beberapa hal yang bikin dia unstable hubungannya sama kamu, terus kayak hatinya ke hold untuk intens atau mesra-mesraan ke kamu. Itu yang aku lihat sih, karena di sini juga ngomong tentang yin and yang, jadi memang ngomongin tentang hidup baik dan hidup buruk. Dan aku ngomongin di sini yin and yang juga ngomongin tentang energi yang klop banget sama dia. Jadi aku ngeliatnya memang dia ngerasa apakah memang kamu klop sama dia, apakah memang kamu the one atau true love buat dia. Aku sih ngeliatnya seperti itu. Wow, intens banget ini energinya pile number 1 dan terus pile number 1. Apalagi apa yang akan dia lakukan seminggu ini teman-teman. Oke, pile number 1, insting. Yes, balik lagi the hermit dan perfection. Bottom of decknya discovery, dia lagi ngediscover hatinya dia lagi ya, ada ketuhanan juga yang kamu lihat ya di sini ya. Balik lagi the hermit, ini adalah aku ngeliatnya ini adalah temanya kamu banget. The hermit ini adalah temanya kamu banget. I mean like gini loh, aku ngeliatnya dia bukan gak sayang sama kamu, tapi memang ada beberapa hal yang bikin dia akhirnya berpikir apakah memang kamu true love-nya dia, dan apakah kamu itu bener-bener yang bisa bikin dia hidupnya tuh perfect gitu. Karena pada dasarnya entah memang dia seorang Leo atau memang dia dominan banget di hidup kamu ya, jadi memang dia tipe yang lebih dominan, dia tipe yang lebih maskulin dibandingin kamu. Dia lagi mikir nih, apakah memang kamu ini layak untuk dijadikan teman hidup yang terus-terusan gitu, lifetime partner gitu loh, partnership. Aku rasa seperti itu sih, karena aku ngerasa kayak dia berusaha banget
mikir pakai instingnya, apakah memang kamu itu yang perfect dia dibandingin yang lain, karena memang tipenya dia perfeksionis gitu loh. Dan aku ngeliatnya memang ini yang bikin dia tuh juga jadi overthinking all night long, bikin dia nggak bisa tidur dan segala macem, dan bikin ya pastinya unstable, karena di sini ada two of pentacles yang menunjukkan memang dia lagi unstable, moodnya unstable, dan kalau ngomong juga unstable segala macem, plain plan something like that. Itu yang aku lihat sih. Oke, selanjutnya kita lihat dari sifatnya lagi. Wow, ini intens banget tonton Yesus. Pile number one, apa yang akan dia lakukan ke kamu minimal seminggu ini ya. Pile number one, ada friendship, ada courage, dan ada empathy. Empathy juga ngomongin tentang empathy ngomongin tentang apa namanya, insting. Jadi memang ngomong tentang perasaan. Aku ngeliatnya sih dia berusaha banget untuk tegar, berdiri kokoh dengan cara memang ya dia ngobrol sama temen ya, sama yang tadi aku bilang, dia mungkin unstable dan dia butuh pencerahan, butuh apa ya, butuh temen yang diajakin ngobrol ya, ini gimana, ini hubungannya mau dibawa kemana. Aku nanti seperti itu, tapi hati-hati, ini juga mungkin temennya ya, kita kan nggak tahu ya teman baik apa enggak. Kadang-kadang ada teman yang nantinya akan menyesatkan, dan mungkin ini adalah teman tapi mesra karena di sini juga ngomongin seven of cups, dan di sini ada unstable situation, juggling di two person atau two situation. So be careful teman-teman, apalagi yang di sini kalau yang udah punya pasangan, kalau memang kalian punya kecurigaan dia sama salah satu temennya, hati-hati, bisa jadi ke arah situ, karena sini juga ngomongin friendship. Tapi kalau yang memang rasanya enggak sih, enggak ada, aku ngeliatnya memang dia berusaha untuk banyakin ngobrol sama temennya karena dia lagi bingung, itu aja sih. Tapi nggak bisa aku bohongin, ini karena ngomongin friendship, ini di sini ngomongin tentang unstable situation, seperti kayak ada orang yang tiba-tiba kayak ngeganggu hubungan kalian, something like that. Ini bisa jadi salah satu yang bikin dia itu nggak fokus ke kamu dan overthinking, karena dia mikirin ini siapa yang harus gue pilih. Dan sini juga ada woman holding a coin. So ya, hati-hati, saran dari aku hati-hati, karena dia kayaknya menurut aku, karena di sini juga ada courage, aku ngeliatnya memang dia berusaha banget untuk tahu nih apa yang harus gue lakukan, dan dia bakal ngomong sama kamu tiba-tiba, kan mampus ya. Makanya di sini kayak ada di sini kayak ada finding the light ya. Jadi ada orang yang lagi berusaha banget ngobrol sama Tuhan, sama instingnya, sama Holy Spiritnya, sama inner voice-nya, siapa yang akan kupilih, misalkan kayak gitu. Kalau memang ini posisinya ada another woman atau another man, aku lihatnya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi dari, aku nggak ada persiapan, kenapa ini semuanya kartunya nggak gue masukin sini sih. Jangan Yesus. File number one. Gila nih. Ini akan aku ambil juga, tapi cuma sebentar. Nanti aku akan kocok lagi. Di sini ada kisses, ada dating, dan ada addiction. Aku nggak tahu memang tiba-tiba dia punya addiction sama orang lain atau sama sesuatu yang bikin dia tuh nggak maju ke kamu. Sorry banget kalau untuk berpasangan, I don't know why. Mungkin kamu pilih pile yang lain boleh daripada kamu stres. Tapi aku ngeliatnya memang dia kayak meeting someone new. Dia punya planning untuk meeting someone new. Kalau kamu lihat di sini, meeting someone new. Wow. Dating, meeting someone new. Plan atau set a date, dating, get back out there. And then di sini ada addiction. Sorry ya kalau ada suara gituan ya. Di sini ada obsession, di sini ada controlling, dan di sini ada codependent. Jadi aku ngata di sini bisa jadi memang dia punya addiction yang baru, atau ternyata memang sebenarnya kayak dia belum bisa lepas dari mantannya. Karena di sini ada woman holding a coin. Ya, ini bisa cewek bisa cowok sih, woman holding a coin. Ini cewek mah gender, nggak ada gender ya di tarot atau di oracle, but I mean like hatinya ke hold sesuatu atau seseorang yang bikin dia tuh ya, walaupun mungkin dia pengen banget bergerak ke kamu, tapi dia mikirnya kayak nggak bisa gitu loh, karena dia juga punya another addiction yang bikin dia kayak nggak bisa fokus ke hubungan kalian. Aku nggak tahu sih seperti itu. Oh my god. Oke. Kita lihat lagi dari yang lain. Pile number one, you are ready, reconsider yes. You are ready to reconsider yes. Nanti aku bilang dia berusaha banget untuk tahu apa yang terbaik, dan dia berusaha banget untuk have a courage, menenangkan dirinya dia. Terus habis itu juga memberanikan dirinya dia untuk punya satu gambaran yang baru. Hampir semuanya juga ngomongin tentang sword, jadi ngomongin tentang communication dan ngomongin tentang mindset. So yang aku lihat memang kayak di sini dia berusaha banget untuk prepare their self
themselves gue kagak tahu dah pokoknya begitu, untuk tahu mana yang terbaik antara kamu atau orang yang lain atau orang yang baru, atau ya memang dia ngerasa nggak ada yang baik, nggak ada yang perfect, ya udah mendingan gue sendirian dulu. Entah kayak gitu apa kayak gimana, yang jelas adalah aku ngerasa kalau misalkan dia mau ngapain, dia lagi diem untuk seminggu ini, dia diem untuk mempersiapkan dirinya sampai dia benar-benar ready untuk ngomong sama kamu sebenarnya ada apa. So prepare yourself juga teman-teman, file nomor 1, kalau memang ternyata dia itu ngasoin dia udah punya someone new, atau memang dia juga masih galau sama mantannya, atau memang dia nggak bisa sama kamu karena ada apa, atau memang kamu mantannya terus dia ngerasa memang kamu addictionnya dia, tapi dia tahu kamu bukan yang terbaik, dia pengennya tetap apa ya, tetap pisah, tapi dia cuma mau ngasih tau ini, ya gue masih kangen sama lo, ya persiapkan diri kamu. Karena aku ngeliatnya seminggu ini dia bakalan banyak banget ngobrol sama instingnya dia, sama sama inner voice-nya dia, untuk mempersiapkan dirinya dia sih. Tapi nggak akan ngapa-ngapain seminggu ini, aku ngeliatnya nggak ngapa-ngapain. Please komen di apa di bawah kalau memang kalian ngerasa ini skenario nya sama banget kayak hidup kalian ya. Oke, gitu aja file nomor 2. Ya aku masih grogi jujur kalau kayak gini, jadi aku nggak akan ngomong macam-macam yang banyak-banyak banget. Thank you so much file nomor 1 udah nonton. Aku akan langsung lanjut ke file number 2. Alright, bye bye. Alright, file number 2, welcome. This is Roro. Gue nggak pakai welcome yang biasa karena masih grogi. Oh my god, ternyata ngasoin muka tuh masih grogi ya. Dan aku belum prepare ini ya, studio aku gimana cara yang bagi. Dan you know what, aku keringetan dingin sebenarnya. Bingung, masih kayak gimana gitu, beda ya. Oke. Ini juga siang bolong jadi banyak banget aktivitas orang. Sorry ya. Wow. Oke, file number 2, silakan fokuskan ke orang yang kamu mau fokuskan. Kita akan lihat kira-kira apa yang akan dia lakukan seminggu ini. Ya, seminggu ini. Jadi nggak lama-lama, tapi seminggu ini aja. Bisa pasangan, bisa gebetan, bisa mantan. Pokoknya minimal kamu punya orang yang kamu mau omongin. Jangan sampai kayak misalkan, ya tapi gue gak punya siapa-siapa kak, gebetan kagak ada, mantan juga gue gak mau omongin dia. Ya jangan, berarti ini bukan untuk kamu filenya. Filenya, kontennya ya. Jangan Yesus. File number 2, file number 2, file number 2, apa yang akan dia lakukan? Jangan Yesus. File number 2. Ace of Cups. Wow, bagus nih. Ace of Cups. Ini tadi file number 2 yang lambangnya ini ya, cookies ya. Tuh kan lupa kan aku kasih tauin kan. Aduh. Roro, how come? Gue aja keringetan dingin, Bo. Maafin. Oke. Ace of Cups, the Chariot, dan Five of Sword. Aku ngelihatnya dia lagi bingung sih. Emosionalnya lagi up and down. Dia lagi kayak, kalau selihat aku, kalau bener ya ini di sini, aku ngeliatnya memang dia lagi bingung mau action apa ke kamu. Seminggu ini dia bakal pelin-pelan, kadang mungkin mesra ke kamu, tiba-tiba chatting kayak out of nowhere, tiba-tiba dia chatting tapi tiba-tiba dia ngeghosting. Aku nggak tahu seperti itu. Ya kan, bener kan? Ada bener kan? Seven of Sword. Pelin-pelan, kadang maju, kadang mundur. Wow. Siapakah dia? King of Cups, hati-hati. Three of Sword. Hati-hati, baru aku mau ngomong sebelum aku lihat Three of Swords, aku mau ngomong ini di sini ada King of Cups. Ini hati-hati, ini orang memang suka tebar benih atau tebar pesona. Hati-hati, serius aku nggak ngomong ini sembarangan. Ini kelihatan banget karena memang aku ngeliatnya di sini dia pelin-pelan banget dan nggak tahu harus kemana. Aku ngeliatnya seperti itu. The Chariot juga ngomongin tentang kayak dia lagi ada di dalam dua situasi dan dia bingung mana yang harus dia kejar banget. Ace of Cups apalagi dia masih pelin-pelan banget karena S itu juga melambangkan nomor 1. Jadi kayak aku ngeliatnya memang kayak dia juga masih kalaupun suka sama kamu atau memang dia suka lagi sama kamu, ini posisinya mungkin mantan, dia ngerasa oh iya ada rasa lagi nih sama si file nomor 2, tapi nggak tahu rasa ini mau kemana. Aku ngeliatnya kayak gitu sih. Jadi ya hati-hati, jangan terlalu baper yang gimana-gimana banget. Ini orang masih yang luar biasa pelin-pelannya. Apalagi kalau misalkan ini pasangan kamu ya, sorry banget. Hati-hati, mungkin dia juga punya another person atau another woman, another man yang bikin dia tuh kayak nggak terlalu fokus ke kamu. Sometimes kalau yang pasangan ya, ini bukan masalah kayak cinta-cintaan doang, tapi mungkin dia lagi deket banget sama orang, misalkan kayak dia lagi sering banget main Among Us gitu loh sama teman-temannya terus lupain kamu, bisa jadi. Tapi memang sorry, kalau misalkan mau ngomong benar, memang kayaknya dia lagi jenuh sama kamu terus mau sama orang lain sih. File number 2, Hand of Cards ya kan, Coffee Cup. Di sini ada Sunglasses.
Di sini the runner, yes. The runner sama seperti Seven of Sword, dia tuh lari-larian, jadi memang kayak pelin-pelan. Kadang memang kalau dia lagi ngejar kamu ngejar, tapi kalau misalkan dia lagi nggak mau dikejar dia lari. Jadi ngejarnya kadang menjauh, kadang mendekat. So aku ngeliatnya memang di sini posisinya kayak ada hand of cards, di sini taking a chance. Apa ya, bener-bener kayak dia berusaha banget untuk tahu mana yang terbaik. Dia lagi gambling banget di antara semua yang lagi dia deketin, mana yang terbaik. Aku nggak tahu kayak gitu. Kalau ini mantan atau memang ini gebetan, ini hati-hati, jangan dibaperin banget. Ini orang, sorry to say, rada manipulatif atau rada rada apa ya, tipe-tipe ini loh, apa kayak player-player kayak gitu ya. Dia ngerasa ya emang kenapa kalau gue deketin semua kayak gitu, sesimpel itu dia cara berpikirnya. Aku rasa kayak gitu. Ya udah punya pasangan yang tadi aku bilang, silakan dilihat kalau memang kalian ngerasa juga curiga, karena jujur ini file lumayan berat. Kalau memang yang udah punya pasangan, kalau emang gak mau ya gak usah ditonton, gak apa-apa, daripada nanti ada apa-apa, ih kata tarot reader itu emang lu brengsek segala macam, ntar ke gue gitu, gue juga ngeri-ngeri. Tapi aku ngeliatnya memang di sini dia memang lagi kayak entah memang dia punya banyak gebetan, dia lagi stalkingin kamu, dia lagi looking around you, tapi dia juga lagi mikirin orang. Kenapa? Karena memang kalau memang ini cuma masih gebetan atau kayak gimana ya, karena dia lagi nyari yang terbaik sih, sesimpel itu. Jadi nggak terlalu yang berat-berat kayak dia selingkuh atau enggak sih. Kalau memang dia masih gebetan, apalagi ini mantannya kamu, ya mungkin dia berusaha untuk mencari yang terbaik. Jadi mungkin dia deket sama orang lain juga, ya kan, who knows gitu loh. Kalau posisinya seperti itu ya dia nggak jahat, ya karena namanya udah putus ya pasti dia lagi nyari yang terbaik. Walaupun mungkin dia masih kangen sama kamu, tapi itu haknya dia gitu loh. Ini yang ngeri-ngeri sedap kalau sebenarnya ini adalah yang nonton ini yang udah punya pasangan. Gue deg-degan juga. Jujur gitu. File number 2. Apa yang akan dia lakukan, teman-teman? Apa yang akan dia kerjakan ke kamu gitu? Apakah dia akan chatting kamu? Healer of the Ages, excitement dan indecision, yes. Dengan lambang bottom of decknya Angel of Strength. Ini hampir sama, Angel of Strength sama kayak pile number 1, tapi yang ribetnya di sini memang sebenarnya aku ngerasa kayak di sini banyak yang bikin dia tuh bingung. Siapa yang bisa bikin dia tuh excited untuk melakukan sesuatu? Karena di sini juga ngomong tentang excited. Healer of the Ages ngomongin Tuhan, tapi juga ngomongin tentang sesuatu yang bikin dia excited, yang bikin dia benar-benar healing dari hatinya. Siapa yang benar-benar bikin kayak heart chakranya itu bersinar kembali, something like that. Dan yang bisa kayak apa, menaklukkan dia, karena Angel of Strength juga ngomongin tentang kayak penaklukan. Jadi aku ngerasa memang kayak di sini dia lagi ngerasa rasa emosionalnya ya, maksudnya emosional apa ya, kayak heart chakranya tuh lagi kayak nyari apa ya, nyari mangsa. Jadi dia kayak ini bisa cewek bisa cowok, tapi kayak dia lagi posisinya tuh lagi kayak hunter atau pemburu. Aku ngerasa seperti itu. Dia lagi pengen banget untuk tahu ya, dia pengen banget tahu mana yang terbaik, karena dia ngerasa kayak belum dapet orang yang bisa bikin dia ngeklik banget tuh, gue pengen mangsa lu adalah mangsa terenak segala macam. Nah dia tuh belum dapet klik momen seperti itu, makanya dia nyari terus. Aku ngerasa kayak gitu sih. Wow, mencari mangsa dia. Oke, file number 2, what else? Apa yang akan dia lakukan, teman-teman? File number 2 udah tulis. Death, honesty, pride. Oke, gampangnya sih. Dan belakangnya trust. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Intinya sih gini ya, dia memang lagi di persimpangan jalan, gampangnya gitu. Aku nggak tahu ini kalian punya pasangan, ini gebetan, ini mantan atau enggak, tapi one thing that I see, ini orang bingung. Jadi seminggu ini jangan terlalu kebaperan kalau dia tiba-tiba ngedeketin kamu, tapi juga jangan baper juga kalau tiba-tiba dia hilang. Ini orang bakalan hilang tenggelam, terus tiba-tiba muncul kayak nothing happen, tiba-tiba jadi intens banget ke kamu. No, jangan terlalu dibaperin. Tuh kan dia kembali. No, itu hanya kayak dia lagi gambling ke kamu. Ingat, di sini dia ada hand of cards. Jadi memang tangannya penuh dengan kartu. Jadi ingat, memang bukan kamu doang kartunya dia. Ya, ingat. Aku udah ngomong dari sekarang karena kelihatannya memang dia itu bukan orang yang bener-bener yakin banget ke kamu, tapi dia lagi meyakini dirinya apakah kamu yang terbaik apa enggak. Jadi jadilah versi terbaik dalam diri kamu, tapi juga jangan dibaperin yang gimana-gimana banget ya. Oke.
Di sini ada pride, I love myself and I see myself in everyone. Ya, dia seperti lion yang tadi aku bilang, angel of strength. Dia lagi punya banyak banget punya banyak pilihan, dan dia ngerasa pilihannya semuanya bisa dia dapetin. Makanya dia lagi kayak tang ting tung mana yang terbaik gitu loh. Jadi kayak seorang penjudi, gambler gitu loh. Honesty, I cannot always expect the truth from others, but I can expect it from myself. Ya, dia lagi berusaha jujur nanti sama dirinya sendiri mana yang akan terbaik. Dia nggak peduli orang mau ngomong apa, dia nggak peduli orang mikir dia tuh kayak player lah atau apa, tapi dia ngerasa ya gue harus jujur sama diri gue sendiri, gue harus dapetin apa yang memang bener-bener menurut gue terbaik. Nah ini yang nanti akan dia lakuin, dengan cara ya dia iniin semuanya, dia iyain semuanya, semua gebetannya atau mantannya termasuk kamu. Nanti dia baru ngerasa oh ya sih yang terbaik adalah si A, si B, si C gitu loh. Dan terakhir ada the death. Balik lagi, aku nggak tahu memang di sini mungkin banyak juga yang hubungannya udah separation, udah lose contact segala macam. Makanya mungkin dia ngerasa apakah memang kayak ini hubungan harus dimatikan kembali, apa ternyata ending ini bring new beginning di hidupnya gue sama si pile nomor 2. Jadi aku rasa memang kayak banyak banget nanti ke depannya, dari 3 menjadi 2 menjadi 1. Jadi aku rasa nanti mungkin tipenya seperti ini. Tadinya dia banyak banget gebetannya, nanti satu, oh ini dieliminasi, yang ini dieliminasi, tinggal yang ini, berarti ini yang akan gue ambil gitu sih. Jadi ini banyak banget yang akan dimatikan hubungannya, dan banyak juga yang akan kembali. Aku nggak tahu kayak gitu. Intinya adalah seminggu ini dia bakalan tiba-tiba telepon, tiba-tiba hilang, telepon lagi, ngajakin ketemuan, tiba-tiba hilang, something like that. So prepare yourself, jangan kebaperan yang luar biasa, karena dia pun juga sebenarnya baper sama kamu kalau lagi baper doang. Kalau lagi enggak, tiba-tiba hilang aja. Percaya, ini kelihatan banget soalnya dari berbagai kartu dapetnya ini semua. Jadi bukan satu kartu ya. Kenapa makanya oracle aku banyak, karena aku pengen juga dapat konklusi dari banyak literatur, dari banyak kartu. Karena aku yakin gak ada yang kebetulan kan teman-teman. Oke, dan Yesus pile number 2, apa lagi yang akan terjadi? Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia kerjakan ke kamu? Terlalu banyak. Pile number 2, oke. No need to worry dan wait. Ya, wait. Dengan bottom of the deck-nya unlikely, jadi tidak seperti yang kelihatannya. Pas banget yang tadi aku bilang, tidak seperti kelihatannya. Aku kelihatannya memang kayak yang nanti dia lakukan, misalkan dia lagi cuek, bukan berarti memang dia cuek banget sama kamu. Tapi kalau dia lagi baper banget sama kamu, bukan berarti juga dia benar-benar the only one ke kamu doang. Ngerti nggak? Jadi memang benar-benar unlikely tuh ngomongnya tentang jangan terlalu dibaperin apapun yang dia lakukan, karena belum tentu yang kelihatan itu seperti yang dia rasakan. Please jangan. Ini aku ngeliatin memang dapat dari semesta, ini orang masih manipulatif, naik dan turun, hot and cold hubungannya. Jadi jangan terlalu dibaperin. Dia lagi begini, belum tentu begini, ternyata begitu gitu. Dia lagi begitu, belum tentu begitu, ternyata begini, bisa jadi. Aku ngeliatnya kayak gitu. And wait and see aja. Ya, wait and see, jangan dibaperin juga. Kalau memang kamu tipenya memang kayak oh ya udah gue masih juga di posisi nggak tahu mau ngapain Karoro, ya nggak apa-apa, lu nungguin dia aja. Tapi kalau enggak, mendingan sih, kalau jujur ya, kalau aku sih nyaranin sih lu berafirmasi untuk dapetin orang lain lagi sih. Kalau misalkan tipenya gak terlalu kebaperan, kamunya nggak apa-apa. Nanti tiba-tiba dia ngubungin kamu lagi atau kayak gimana, ya nggak apa-apa gitu loh. Daripada nggak punya teman chattingan, nggak punya teman dating, ya nggak apa-apa, lu sama dia aja deh ya kan, daripada gabut. Cuma kalau posisinya memang baper banget, karena semua orang juga sarannya beda-beda. That's why aku juga selalu bilang jangan serta-merta langsung lihat prediksi, oh disuruh wait, ya udah wait aja, gue nggak usah pacaran sama yang lain, gue nggak usah kayak mau dideketin sama orang lain. No, tidak seperti itu. Kamu lihat umur kamu lihat juga tipenya dia seperti apa, manipulatifnya seperti apa. Karena ini bukan personal reading, jadi aku nggak tahu bener-bener spesifikasinya hubungan kalian seperti apa dan sejahat apa dia dan kayak gimana. Jadi memang kalau kamu ngeliat memang umur gue juga udah lumayan tua Roro, dan dia juga udah kayak up and down seperti ini juga bertahun-tahun. Ya saran dari aku, mendingan kamu putusin kontak, bener-bener dari kamunya yang putusin. Kamu bilang please jangan datang lagi ke hidup aku ya, karena kita kayak gini-gini terus, kayak gitu loh, ngerti kan? Jadi tergantung kamunya sendiri juga sih, kamu yang melihat hubungan ini masih bisa diajak enjoy atau enggak. Tapi kalau misalkan umurnya juga masih belasan tahun kamu, atau 20-an, belum tipe yang juga mau serius di pasangan dan belum punya another person juga, ya nggak apa-apa, dia ngajakin jalan-jalan aja, sambil juga tetap berafirmasi mana yang terbaik, siapa yang terbaik, something like that. Jadi tergantung
skenario di hidup kamu ya. Sekali lagi aku ngomong seperti itu, tergantung kamunya. Dan selanjutnya ada no need to worry, ini juga ngomongin tentang kayak jangan terlalu baper, jangan terlalu juga dipikirin tentang dia masih di posisi kayak memang masih apa ya, mikir juga. Jadi biarkan dia berpikir, kalau memang kamu yang terbaik pasti dia akan milih kamu. Karena aku ngeliatnya di sini, walaupun kamu bukan the only one yang lagi dia deketin, tapi kamu juga salah satu orang yang bisa, menurut dia, yang bikin dia itu juga kayak healing gitu loh. Jadi ya kamu juga ada kok kontribusinya, bukan dia indecision terus nggak mikirin kamu. No, indecision ya karena ada kamu di sininya, jadi dia bingung harus ngapain. So jangan terlalu dibaperinnya gimana. Kamu juga harus gambling juga, mungkin kamu tetap bisa berafirmasi atau deket sama orang lain juga kalau posisinya memang kamu separation sama dia. Tapi ya itu dia, kalau pasangan kamu juga harus mikir nih bener nggak sih laki gue bener di luar sana atau cewek gue bener. Coba ditilik kembali, bukannya apa ya, bukannya nggak percaya, tapi sesekali kamu juga harus ngecek doi ya. Ngeri nggak sih lo kalau ternyata memang dia punya another person gitu kan. Oke, menurut aku sih cukup file nomor 2 ya, kalau misalkan yang ada muka begini, karena jujur ini baru pertama kali, aku nggak akan deep yang gimana. Dan ini adalah konten 2 mingguan atau sebulan sekali, aku akan lihat energinya dia ya sebulan atau 2 minggu sekali ya. Jadi segitu aja, kalau yang aku lihat seminggu ini dia bakalan naik dan turun ke kamu, jadi jangan terlalu baper kamunya. Oke, file nomor 2, thank you so much sudah nonton. Jangan lupa di like, di komen, gitu-gitu pokoknya, di subscribe. Dan jangan lupa juga kasih tauin ke Roro di komen kalau memang suka dengan cara yang seperti ini, atau seperti biasa tangan aja terus lebih deep perjalanan pick a card readingnya. Silakan dikasih tauin ke Roro gimana enaknya ya, supaya Roro tahu apa yang kamu mau. Oke, file nomor 2, see you in next readingan. Oke, bye bye. Langsung file nomor 3. Goblok, gak apa-apa ya, sekali-sekali kayak gini aku belum ngerti harus ngapain, jadinya ya sudah seperti ini aja. Oke, gak apa-apa ya. File number 3, silakan fokuskan diri kamu ke orang yang kamu lagi mau tanyakan, Doven Yesus ya. File number 3, Doven Yesus. Ini bukan untuk orang yang nggak punya siapa-siapa. Sebenarnya jomblo boleh, tapi kalau kamu juga nggak mau mikirin mantan kamu nggak tahu siapa yang mau kamu pikirin di sini. Ini bukan file buat kamu, ingat ya. Ini bukan konten buat kamu. Ini adalah konten buat orang yang tahu kira-kira mau ngomongin siapa, ya. Jadi nggak semua konten juga itu bisa untuk kamu. Makanya aku bilang lihat judulnya. Kalau memang itu kamu banget baru gitu ya. File number 3. File number 3. The Lovers. The Lovers, ada King of Pentacles. The Daddy is here. Three of Wands, Seven of Wands, dan Ace of Pentacles. Nice. Oke, aku nggak tahu sih seperti ini sih. Dia mendinai sama kamu terus-terusan, tapi aku nggak tahu dia bakalan mulai bergerak ke kamu. Aku nggak tahu memang ini dia sering banget mungkin sok-sokan nggak suka sama kamu, sok-sokan kayak nggak terlalu oh my god, bagus banget, nggak terlalu intens ke kamu, nggak ngebutuhin kamu, something like that. Ini bisa untuk gebetan, mantan, bahkan untuk yang pasangan. Hubungan kamu tuh kayak ya ada dia, tapi dia nggak tipe yang romantis. Gue ngeliatnya dia bakalan jauh lebih romantis sekarang nanti. Ya, seminggu ini dia bakal lebih romantis, karena tadinya dia mendinai, dia tuh di sini kayak defensif. Gue nggak terlalu ngebutuhin file nomor 3. Gue nggak terlalu yang cinta-cintaan. Ya udah bla bla bla. Tapi aku nggak tahu, lama-lama dia berpikir kamu memang masa depannya dia, kamu adalah yang terbaik di antara yang terbaik, dan dia akan nunjukin kalau memang dia cinta sama kamu. Ini lebih intens, dia bakalan lebih intim, something like that. Ada physical touching juga di sini. Kalau memang yang berjarak hubungannya, mungkin dia bakalan datang ke kamu. Aku ngeliatnya seperti itu, karena King of Pentacles juga adalah orang yang royal banget. Ini bisa cewek bisa cowok, tapi aku ngeliatnya memang dia bakalan royal banget sama kamu. Dia bakalan do anything ke kamu, dan you know what, dia bakalan kayak mengejar dunia. Misalkan kayak kamu beda dunia atau kayak gimana, mungkin dia tipe yang kayak nggak apa-apa deh gue chattingan walaupun mungkin di sini udah pagi di sana, tapi di sana lagi jamnya bagus, nggak apa-apa deh gue yang ngalah, gue nggak tidur, misalkan kayak gitu. Nggak semua harus kayak tipe yang dia emang bener kesini, nggak gitu juga. Ada beberapa yang nggak kesini. Tapi banyak juga yang nanti disamperin sih, serius aku nggak bohong. Ini karena ngomongin tentang once, dan di sini ada Page of Wands, Page of Rods ya, Page of Wands. Ini menunjukkan memang dia tuh segila itu sih offering action ke kamu. Congratulations, file number 3. The Death, dan Freedom, Courage, dan
bottom of deck-nya propose tentang tujuan. Aku nggak tahu, memang kayak ini banyak banget yang tadinya hubungan ini udah kayak hidup segan mati tak mau, ada death, tapi nanti dia bakalan minggu ini bakalan kayak kasih konfirmasi kalau lu sebenarnya adalah tujuan hidup gue, seperti Three of Wands. Aku nggak tahu sih gitu, karena propose, oh my god, dan dia bakalan memberanikan diri. Dia bakal memberanikan diri ngomong kalau memang kamu adalah orang yang terbaik, dan dia nggak mau hubungan ini mati. Dia nggak mau hubungan ini tuh kayak hilang gitu aja. Dan dia ngerasa memang harus ada new beginning, karena di sini ada Ace of Pentacles, di sini ada new beginning, the death. Oh my god. Oh my god. Dan freedom. Ya dia ngerasa kayak gue nggak bisa kayak gini terus. Mungkin emang gue mau bebas waktu itu dan segala macam, tapi gue tahu ternyata yang bikin gue bebas adalah lu. Karena di sini ngomongnya tentang freedomnya itu ngomongin tentang mengejar my own happiness, dan aku nggak tahu memang happinessnya dia yang menurut dia tadinya adalah sendirian, tidak sama kamu. Yang udah punya pasangan juga mungkin dia ngerasa kayak ya gue tuh suka sama, tapi gue pengen free, gue pengen kayak wild and free, gue pengen rock and roll tipe pacaran atau menikahnya gue nggak mau yang terlalu intens dan segala macam. Tapi sekarang dia tahu ternyata enggak, salah. Bener-bener kayak jauh dari kamu tuh bikin dia tuh ternyata hidup segan mati tak mau. Dan dia sekarang ngerasa nggak, freedomnya gue adalah gue mungkin tetap punya space sendiri, tapi gue juga sesekali gue harus kayak intim ke lu, dan ini yang akan dia lakukan ke kamu. Oh my god, serius aku kayak ini bagus banget sih. Di antara file nomor 1, 2 ini paling bagus, gue nggak bohong, ngaco, ini bagus banget. Aduh puji Tuhan. Oh my god, dia bakalan yang kayak sayang gitu, asik, bener-bener cool daddy. Oh my god, come to daddy baby, something like that. Ini pengen ini banget, indecision. Tadinya ya indecision, dia tuh yakin gue, tadinya dia bingung mau ngapain, tapi banyak banget yang keluar. Di sini ada yin and yang. Yes, tadinya indecision, tapi dia tahu ternyata memang kamu yang benar-benar bisa bikin dia tuh bahagia. Dia kamu yang bisa melengkapi dia, mungkin walaupun kayak apa ya, mungkin kamu juga punya banyak kekurangan, bukan kekurangan tapi ya sesuatu yang bikin dia kesel apa gimana, yang bikin kayak aduh gitu. Tapi balik lagi, mau dia indecision kayak gimana pun, tapi dia ngerasa kamu adalah yin buat yangnya dia, kamu yang buat yinnya dia, something like that. Terus file number 3 si keluarin ini terus, gila, udah gue kocok berkali-kali. Six chakra ngomongin tentang visi dan misi, ngomong dan angel of balance. Yes, dia bakal ngebalancing diri dia. Tadi aku bilang ada indecision, dia nggak tahu apa yang terbaik. Dia tuh kayak di posisi gue harus ngejar lu lagi atau enggak kalau memang udah punya pasangan gue mau kayak gini doang, atau memang gue mau lebih intens sama pasangan gue. Dia indecision banget, tapi aku ngeliatnya at the end dia bakalan lebih balance. Dia tahu apa yang terbaik buat dia, dan yang terbaik buat dia adalah tetap sama kamu. Dia bakalan kayak mengurangi banyak banget keegoannya dia, mengurangi banyak banget kekerasan hatinya. Dia berusaha banget melembutkan hatinya, dan dia berusaha banget ngejarin kamu. Aku lihat seperti itu, karena six chakra ke-6 itu sama banget seperti three of wands. Jadi dia memang udah tahu kamu itu adalah purpose hidupnya dia, kamu adalah maksudnya gini, batinnya dia ya. Dan secara logika udah pasti, karena mata ketiga juga lambangnya ada di sini. Ini juga ngomong tentang logika, secara logik dan secara hati. Dia tahu memang kamu yang terbaik, kamu yin untuk yangnya dia lah, intinya seperti itu. Baik buruknya kamu ya kamu yang paling melengkapi hidupnya dia, dan dia pengen kamu ada di hidupnya dia, karena kamu adalah purpose hidupnya dia. Purpose babe, purpose. Oh my god, lagi aku nggak mau cepet file nomor 3 soalnya bagus banget. Bukan aku bilang file nomor 2 sama 1 nggak bagus ya, cuma ini amazing, bagusnya luar biasa. Oke. Iya, tadinya kamu ngerasa bittersweet, hubungannya ini kelihatan banget sih. Ini kelihatan banget karena gimana ya, kayak ada orang yang udah punya pasangan, atau ada orang yang masih saling sayang, tapi nggak mau ngasoin, egonya tinggi ya, bittersweet lah hubungannya. Oke, file number 3, Dr. Yesus. Impartiality, yes, perseverance, growth, joy. Oh my god. Dan di sininya ada expansion. Yes, tadi gue udah bilang kan, expansion ngomongin apa? Expansion ngomongin kayak dia bakalan berekspansi, dia bakalan pindah, dia bakalan traveling ke kamu. Entah memang expansion dalam arti dia mencoba untuk mengubah cara pandangnya dia, ya, mengubah kalau memang dia tuh tahu memang kamu adalah yang terbaik. Perseverance juga ngomongin tentang tatapan masa depan, ngomongin tentang cakra ke-6. Jadi ngomongin tentang kayak dia tahu purpose hidupnya dia, mau baik buruknya sama kamu juga punya banyak banget hal yang buruk, atau semacam apa ya, sifat yang buruk mungkin, tapi kamu yang bisa melengkapi hidupnya. Dan dia ngelihatnya ini kamu memang benar-benar yang bisa bikin dia itu tetap punya excitement dalam hidup. Dia tuh perseverance-nya tuh ke kamu.
tatapannya ke kamu. Aku ngeliatnya seperti itu. Mau gimana pun dia itu maunya dia bisa joy dan dia bisa bertumbuh sama kamu doang. Cinta kasihnya bisa bertumbuh sama kamu doang. Walaupun sometimes dia ngerasa hubungan kalian itu impartiality dan bittersweet. Tapi tetap dia ngerasa kayak, oh ternyata iya gue tahu yang terbaik adalah lu, paling nomor 3. Mau kayak gimana pun lu purpose hidup gue, lu yin and yang-nya gue, dan lu adalah masa depan gue. Ya, walaupun mungkin beberapa kali ini hubungan tuh galau banget, death, nanti new beginning, mati, tenggelam, nanti new beginning lagi. Jadi sebenarnya yang kurang bagus adalah hubungan ini sebenarnya mengarah kadang-kadang ke arah toksik, karena memang kayak putus nyambung, dan kayak kalaupun yang masih gebetan ini kayak suka ngeghosting something like that. Jadi ini juga harus diperhatikan kalau memang skenarionya di kamu itu luar biasa, misalkan dia memang ninggalin kamu terus-terusan lama, terus tiba-tiba datang kayak nothing happen, terus kayak ngejar kamu lagi, terus tiba-tiba hilang lagi. Hati-hati juga, kalau memang kamu masih bisa sama orang lain, kenapa enggak? Ya, aku ngata seperti itu. Karena hati-hati juga, orang yang seperti ini juga kayak seenak udelnya sendiri. Ini sekarang mungkin dia lagi kayak kecintaan banget sama kamu, tapi kalau dia tiba-tiba hilang, nah, kamu juga yang tahu ya gimana ya. Karena memang dia The Lovers juga ngomong tentang pilihan. Kadang-kadang kalau lagi error otaknya, mindsetnya, dia bakalan bisa pergi kemana lah, gitu-gitu sih. Tipe-tipe yang seperti itu. Ini banyak banget yang bakalan pindah lokasi, expansion, banyak banget yang bakalan ke kamu traveling, tapi ada juga ya yang tadi aku bilang cuma kayak tipe yang mengubah cara pandang, expansion gitu loh. Jadi wah ini kelihatan sih, expansion itu kelihatan banget tadi ngomongin tentang ini beda banget, kalian beda sifat, beda apa. Photograph ada abundance, dan ada the Grim Reaper, ada lightning ya, dan the Phoenix. Aku ngeliatnya memang kayak di sini grow and transfer of your life. Jadi the Grim Reaper ngomongin tentang sering banget kamu tuh ngerasa kayak gue nggak butuh dia, udah this is this is over gitu, the relationship is over, no second chance for you, kayak gitu-gitu. Tapi nanti ujungnya balik lagi. Kenapa? Karena di sini depannya itu ada photograph, looking at your photo, missing you, nostalgia, dan will make new memories. Jadi aku ngeliatnya memang kayak kalian tuh galau, sering banget galau. Ini kelihatan soalnya ada the death, ada yin and yang, ada growth juga. Jadi kayak sering banget hubungan ini nyaris mati karena memang keegoan kalian, dan kayak kalian tuh tahu memang kalian tuh bukan yang terbaik. Tapi tiba-tiba kalau misalkan kalian lagi mikirin satu dengan yang lainnya, lagi bener-bener sendirian ya, lagi bener-bener sendirian, itu aku ngata kayak kalian tuh tahu memang kalian dia yang terbaik buat kamu, kamu yang terbaik buat dia. Karena di sini juga ada two of wands yang menunjukkan memang ketika memang lagi pause, lagi diem, lagi sendiri-sendirian, lagi separation, kalian tuh malah tahu kalau yang kalian dapetin itu sebenarnya udah di genggaman tangan kalian. Dunia kalian tuh sebenarnya ya dia ini gitu loh, orang ini. Cuma ya kebanyakan laga aja, kebanyakan berantem aja. Aku ngerasa seperti itu. Karena kayak tiba-tiba dia ngerasa memang yang bikin dia happy, yang bikin dia itu selalu positif, dan kayak blissful memory tetap di kamu, abundance-nya di kamu. Dan ini aku nggak tahu kalau misalkan memang ngomong tentang duit, dia bakalan punya cukup uang atau cukup cukup dana gitu ya untuk traveling ke kamu sih. Aku nggak tahu seperti itu. Ya, karena memang abundance juga ngomongin duit. Jadi dan di sini ada traveling. Aku ngeliatnya memang posisinya mungkin dia juga pengen banget kangen-kangenan sama kamu, ada physical touching ke kamu. Jadi ini ngomongin tentang ke kamu juga. Wow, oh my god. Oh my god. Gila sih pada nomor 3 ada really man, abundance lagi dapatnya. Di sini baru ngomongin tentang abundance. Abundance, yes. Insya Allah memang kalian dapat abundance yang banyak, karena di sini juga dapat joyful, something like that. Wow, bagus banget sih. Ada take an action, oh my god. Ada as your angels dengan bottom of decknya perfect timing, yes. This is your perfect timing untuk ketemuan, untuk ngobrol satu dengan yang lainnya. Nah, saran dari aku kalau memang hubungan ini udah mengarah ke arah toksik yang tadi aku bilang, silakan banyakin ngobrol empat mata ke mereka, ya, ke dia orang ini, ngasih tauin kalau kita nggak bisa kayak gini terus, hubungan kita nggak bisa kayak gini terus. Kalau emang lo tetap mau sama gue, ini adalah terakhir kalinya kita putus nyambung. Kalau emang lo mau sama gue, kita harus tahu nih kedepannya harus ngapain. Lo yang kesini atau gue yang kesana, atau memang kayak gimana, sifat sikap kita tuh kayak gimana. Karena aku nggak tahu di sini kecenderungannya memang bakalan bisa jadi toxic relationship kalau kamu kayak gini terus sama dia. Kalau memang kamu tuh tipe yang putus nyambung, seenak udelnya sendiri, tiba-tiba ghosting aja, kamu memperbolehkan dia masuk lagi ke dalam hidup kamu, ini bakalan kayak gini terus sampai tua. Karena banyak juga klien aku yang udah menikah pun sampai tua, udah punya anaknya pun udah lumayan gede, SMP, berarti udah puber ya. Itu masih kayak gini hubungannya, putus nyambung gak jelas. Jangan sampai kamu kayak gitu. As your angel, jadi tetap harus ngobrolin ke Tuhan, harus ngobrolin ke semesta ya, banyakin afirmasi dan doa. Apakah memang ketemuan sama dia adalah hal yang terbaik? Tapi kalau kamu nanya sama aku, apa yang terbaik? Apa yang terbaik? Apa yang akan dia lakukan dan apa yang terbaik?
Nanti dia bakal ngasih tauin, dia bakal ke kamu. Gila, ini bakalan banyak banget action ke kamu. Ada beberapa, ini sedikit banget sih, ada beberapa yang tidak bener-bener nyamperin kamu. Jadi nyamperin dalam arti memang dia membuka komunikasi doang ke kamu. Tapi 90% ini gue nggak lebay, demi ini 90% itu dia bakalan maju ke kamu, kayak telepon habis itu atau chattingan, tiba-tiba dia kayak kasih surprise ke kamu, lightning, kayak ada sudden chance, tiba-tiba dia datang ke kamu. Mau naik mobil, mau naik pesawat, mau naik kapal, pokoknya dia datang ke kamu. Itu 90%, serius, aku nggak bohong. Karena terlalu banyak yang ngomong tentang expansion sih, ngomongin tentang dua dunia yang berbeda, dan tiba-tiba dia datang ke kamu. Dan aku ngeliatnya memang kalau misalkan memang bener, aku ngeliatnya memang dia datang ke sini lumayan bagus keuangannya. Bukan aku ngomongin kamu harus matre, tapi memang kalau kamu mau tahu tentang itu ya di sini ada King of Pentacles, Abundance dapat 2 kali, di sini dapat Joy. Jadi aku ngeliatnya memang kayak Daddy is coming baby, kayaknya gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Oke, menurut aku cukup yang nomor 3. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa aku di like, di komen, dikasih tauin kalau memang kamu suka dengan cara aku seperti ini. Kalau kamu juga suka ini akan tayang 2 minggu sekali, tentang apa yang akan dia lakukan per 2 minggu sekali. Jadi actionnya dia yang dia lakukan, kita lihat energinya dia 2 minggu sekali. Silakan di komen supaya aku tahu pollingnya seperti apa. Oke, sekali lagi thank you so much sudah nonton. Sampai ketemu di readingan berikutnya, beautiful souls. Bye bye.